بسم الله الرحمن الرحيم من كلام الإمام شعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ومن شأنه أن يجعل قلبه دائما متوجها إلى الله وحده دون شيء من أمور الدنيا والآخرة. ومعلوم أن ذلك لا يصله إلا بعد الرياضة التامة بحيث لا يصير له التفات إلى حظ من حدود الدنيا والآخرة. فقد كان الشيخ أبو مدين المغربي رضي الله تعالى عنه يقول: ليس للقلوب إلا وجهة واحدة، متى توجه إليها حجب عن غيرها، فإن توجه للدنيا حجب عن الآخرة، وإن توجه للآخرة حجب عن الدنيا، وإن توجه إلى حضرة الله حجب عن الدارين، إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Al-Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa sesungguhnya min sya'nil murid, daripada sifatnya seorang murid ialah senantiasa menghadapkan hatinya menuju kepada Allah satu-satunya. Hati diibaratkan seperti kendaraan yang kita menuju untuk mendekatkan sampai ke tujuan. Maka jadikanlah hati kita senantiasa menghadap kepada Allah, tujuan kita. Yang apabila kita hadapkan ke tempat lain, niscaya kita nggak akan pernah sampai ke tujuan yang kita inginkan. Maka kita hidup di dunia ini tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadapkan hati kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duna syai'in min umurid dunya wal akhirah. Adapun yang membuat hati kita kadang-kadang tidak senantiasa menuju kepada Allah, tidak menghadap kepada Allah, adalah godaan-godaan daripada dunia. Hingga terkadang hati kita menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menghambat perjalanan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kau hadapkan hatimu kepada selain Allah kalau kita memang benar-benar menginginkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita senantiasa menghadap ke A, menghadap ke B, menghadap ke dunia, menghadap ke cinta dunia dan lain-lainnya, niscaya yang namanya perjalanan ini nggak akan nyampe. Nggak akan pernah kita mampu untuk sampai kepada Allah apabila masih saja dalam hati kita ada hududun nafas. Ada bagian daripada kita menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dari sini mau ke Surabaya, naik mobil, kita nggak pernah cari jalan yang lain yang menjauhkan perjalanan kita dari Surabaya. Niscaya 2 jam pun nyampe. Akan tetapi kalau kita di perjalanan, di tengah jalan melihat arah ke sana, kita ikuti ke sana. Arah ke kiri, kita ikuti arah ke kiri. Setengah di perjalanan, kepingin ke sana, kepingin ke situ, kepingin berhenti. Niscaya nggak akan sampai-sampai kita kepada tujuan. Begitulah yang dikatakan Imam Sya'rani. Hati ini senantiasa harus kita hadapkan kepada Allah, menuju berjalan mendekatkan diri kepada Allah. Siru ilallahi urjan wa makasira. Kata ulama, siru ilallah, berpergilah kau menuju kepada Allah, urjan wa makasira, walaupun mesti harus pincang-pincang, walaupun mesti harus sakit-sakit, tapi tetap kita berjalan, jangan sampai kita berhenti di jalan. Ini yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'lumun, dan ini perlu kita ketahui bersama, anna dzalik la yasiluhu illa ba'da riyadhah tamah. Yang bisa menjadikan hati ini senantiasa menghadap kepada Allah adalah riyadhah. Apa riyadhah itu? Riyadhah olahraga. Membiasakan dirinya untuk tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah. Tidak melakukan apapun kecuali karena Allah. Tidak berbuat kecuali ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini enggak mudah. Kita mesti ditempa mendapat tarbiyah, memandang ila wujuhir rijal, memandang orang-orang yang mulia, membaca kitab orang yang mulia, berzikir kepada Allah. Ini usaha semuanya tiada lain hanyalah untuk menghadapkan hati kita senantiasa kepada Allah, agar kita ini tidak tergiur dengan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka riyadhah inilah yang kita lakukan di pondok pesantren ini. Riyadhah inilah yang kita lakukan ketika setelah doa kita duduk membaca wirid. Nikmatnya setelah kita itu sholat, ya kita berdiri, kita makan, kita duduk. Tapi kita dididik untuk riyadhah, paksa diri, harus selesaikan wirid. Selesai wirid kita duduk. Kemudian begitu juga saat-saat di mana kita diajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tentang, kita lawan, itu riyadhah. Itulah yang disebut dengan olahraga. Yang namanya olahraga itu nggak enak. Siapa bilang olahraga itu enak? Kecuali kalau udah orang terbiasa olahraga, nikmat olahraga. Olahraga itu nggak enak, harus jalan, keringetan, badan capek dan lain-lainnya. Tapi dia paksa karena dengan olahraga badannya sehat. Maka begitu pula kita dalam beriyadhah untuk membuat hati tumakninah menghadap kepada Allah. Nggak enak pertamanya, bangun malam, subuh, harus wudhu dengan air dingin. Nggak ada enaknya ini riyadhah. Tapi kalau sudah nikmat, kita kalau nggak melakukan itu malah nggak enak. Kalau kita sudah merasakan kenikmatannya, apalagi sudah menghadap itu hati kepada Allah, niscaya akan senantiasa merasakan kenikmatan dan tumakninah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu la yasir lahul iltifat ila haddin min hududid dunya wal akhirah. Riyadhah untuk jangan sampai hati ini menoleh ke sana, menoleh ke sini daripada giuran-giuran daripada dunia maupun giuran akhirat. Dari itu kita betul-betul untuk bisa bermujahadah memerangi nafsu kita, karena ini habdun nafas. Ini memang setiap manusia itu ada nafsu. Nah, nafsu inilah yang harus kita perangi. Enggak ada manusia hidup seperti malaikat tanpa nafsu, enggak ada. Kita manusia diciptakan oleh Allah punya nafsu. Bahkan Nabi Muhammad pun ada nafsunya. Akan tetapi sebagaimana ulama mengatakan, nafsu tersebut hadun nafas yang ada pada Nabi Muhammad, itulah yang diambil ketika Rasul SAW syugga sadruhu, ketika kecil beliau syugga sadr. Ada 4 kali riwayat Rasulullah syugga sadr. Yang terakhir ketika waktu Isra dan Mi'raj itu mungkin adalah akhir daripada syugga sadr. Itulah hadun nafas yang diambil. Yang dikatakan lagi haddu syaitan, yang bagaimana caranya agar syaitan ketika mau menggoda Rasulullah nggak akan pernah bisa, karena haddu syaitan sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita enggak. Memang ada di nafsu dalam diri kita ini yang mudah dibisik oleh syaitan dan lain-lain. Ini yang mesti kita perangi. Maka itu para hadirin, para muridin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadapkan ini hati senantiasa kepada Allah. Menghadapkannya enggak mudah. Seperti yang namanya kuda. Kuda itu kalau suruh jalan nggak mau, mesti marah dulu, pelan-pelan. Jangan sampai kuda itu marah, jangan sampai kuda itu lari, pelan-pelan. Nafsu juga seperti itu, dia menghadap kanan, menghadap kiri, pelan-pelan. Pegang pelananya sampai dia tunduk, baru kita ajak dia jalan. Begitu pula kita dalam menghadapi nafsu kita, pelan-pelan kita tarbiyah, kita riyadhah, kita semua agar senantiasa nanti kuda itu menghadap kepada tujuan yang kita inginkan, yaitu hati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad kana Syekh Abu Madyan Al-Maghribi, hadza min akran Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah berkata, "Laisa lil qulub illa wujha wahidah." Ketahuilah bahwa yang namanya hati ini harus mempunyai arah yang satu, tidak punya arah yang lain. Mata tawajjah ilaiha hujiba an ghairiha. Kalau hati itu sudah mengarah ke satu titik, maka dia akan mahjub dari yang lainnya, akan tertutup di yang lainnya. Fa in tawajjaha lidunya hujiba anil akhirah. Maka kalau hati ini sudah arahnya untuk meraih kebahagiaan dunia saja, ya sudah, dia enggak akan pernah memikirkan akhirat. Dan sebaliknya, intawajjah akhirah, ngurus untuk bahagia akhirat, dia nggak akan sibuk untuk dunia. Makanya mereka orang-orang zahidin, tujuan hidupnya hanya untuk akhirat.
Maka yang dipikirkan untuk mendapat akhirat, dunia dia nggak mikir. Mereka baju compang-camping, nggak pernah mau meraih dunia kecuali secukupnya. Yaitu karena dia sudah punya hati yang senantiasa menghadap kepada akhirat. Wa in tawajjaha ila hadratillah. Dan ketika hati itu sudah menghadap kepada kehadirat Allah, hujiba anid darain, akan tertutup dunia dan akhirat. Sudah nggak mikir lagi mereka itu untuk mendapatkan kenikmatan akhirat wala kenikmatan dunia. Makanya sebagian di antara mereka ketika ditanya, bagaimana, apakah kau inginkan yang namanya kenikmatan surga, kenikmatan indahnya bidadari, kenikmatan yang namanya qasr? Mereka pun mengatakan bahwa sesungguhnya mal qasad al-hur walal qusur illa kashfis sutur. Nggak ada maksud untuk di dunia dan akhirat itu hur, bidadari, bukan maksudku. Walal qusur, istana-istana yang diciptakan oleh Allah, itu bukan maksudku. Illa kashfis sutur, disingkapkannya hijab menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal syair yang lain dikatakan wa ma maksuduhum jannatu adnin wala huril hisan walal khiyama siwa nadaril jalil. Fada munahum fada maksudun kaumul kirami. Wa ma maksuduhum, yang enggak ada maksud untuk mereka dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Jannatu adnin, untuk surga, enggak. Wala hurul ain, wala hurul ain, wala juga kepingin bidadari. Walal khiyam, bukan juga untuk mendapatkan nikmatnya istana. Siwa nadaril jalil, keinginan mereka hanya memandang kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud orang-orang yang mempunyai kedudukan mulia. Dunia maupun akhirat sudah tertutup. Yang namanya kuda, ketika kita mau jalan, kita tenang, nafsu. Kalau sudah, caranya bagaimana agar dia itu sesuai dengan jalan yang kita inginkan. Kuda dikasih kacamata, ditutup, dunia akhirat ditutup, supaya mempunyai satu tujuan, ila hadratillah. Ketika kita naikin kuda, kudanya matanya kita buka, kelihatan kuda lain ke sana, kelihatan ke sini ke sana. Kita pelan-pelan nafsu ini, kemudian setelah itu mata ditutup. Kalau sudah menuju kepada tujuan yang kita inginkan, begitu pula kalau tawajjah ila hadratillah, harus mahjub daripada dunia, mahjub daripada akhirat, hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan Al-Imam Sya'rani radhiyallahu taala anhu, ya, ini sesuatu yang enggak mudah kita raih tanpa kita mau riyadhah, tanpa kita mau mujahadah. Enggak mungkin kita sampai selama kita enggak mengekang nafsu kita, selama kita tidak benar-benar memerangi nafsu kita agar kita sampai ke tujuan satu, yaitu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah sa'adah, kebahagiaan yang hakiki yang bisa diraih seorang hamba dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Nas'alullah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menghijab di diri kita semua hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatnya, lezatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita bisa menghadapkan hati kita kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.